Selamat berjumpa kembali para sahabat pada materi saya yang ke-12 mengenai implementasi konsep rasi pada Balance Scorecard. Ini merupakan kelanjutan dari rangkaian materi Balance Scorecard sebelumnya. Semuanya ada 6 materi. Jika para sahabat tertarik untuk melihatnya, para sahabat dapat memulainya dari materi saya yang ke-11, lalu berurutan ke materi nomor 1, nomor 3, nomor 8, nomor 12, dan nomor 5. Dengan melihat kepada 6 materi tersebut, maka para sahabat akan dapat mengenal konsep Balance Scorecard secara lebih utuh hingga kepada proses pembuatan action plan. Ini sesuai buku dari sang penulis, yaitu Robert Kaplan dan David Norton, yang berjudul Balance Scorecard: Translating Strategy into Action. Oh ya, tidak hanya itu saja, para sahabat juga akan diperkenalkan pada Objective and Key Result, serta Business Model Canvas, dan keterkaitan kedua konsep ini dengan Balance Scorecard. Mengenai bagaimana strategi diterjemahkan menjadi action plan, saya akan mengambil contoh dari 3 strategic objektif yang berwarna biru muda ini, yaitu memaksimalkan penggunaan aset saat ini, bagaimana meningkatkan share pada customer saat ini, dan bagaimana meningkatkan penjualan yang berasal dari pelanggan baru. Mengenai konsep atau strategi map di dalam sheet ini, para sahabat dapat melihatnya dalam materi YouTube saya yang berikut ini. Maximize use of existing asset dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu atas modal kerja melalui pendekatan cash to cash cycle, dan atas mesin-mesin produksi melalui pendekatan total productive maintenance. Saya akan ambil salah satu saja, yaitu yang terkait dengan mesin-mesin produksi, yang pengukurannya dilakukan melalui Overall Equipment Effectiveness atau OEE. Nah, OEE ini adalah satu perhitungan yang digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas dan efektivitas peralatan mesin produksi. OEE merupakan hasil perkalian dari equipment availability kali performance kali quality yield. Nilai tertinggi adalah 100%. OEE 100% artinya peralatan mesin digunakan 100%, dalam arti tidak ada downtime loss, cycle time atau speed produksi berjalan sesuai standar, dan tidak ada produk cacat yang dihasilkan selama proses produksi. Dengan demikian, downtime loss, speed loss, dan quality loss itu merupakan faktor penghambat yang harus dikelola agar nilai maksimum OEE dapat dicapai. Penjelasan mengenai downtime loss, speed loss, dan quality loss dapat para sahabat lihat di gambar ini. Demikian juga bagaimana melakukan formula perhitungan dari masing-masing availability, performance, dan quality yield. Sekarang mari kita lihat strategic objective berikut ini, yaitu increase overall equipment effectiveness. Saya menggunakan istilah OEE sebagai ganti dari maximize use of existing asset dalam konteks untuk mendapatkan sistem pengukuran yang tepat atau akurat. Jadi OEE di sini merupakan KPI eksak. OEE merupakan lagging indicator, sedangkan KPI equipment availability, performance, dan quality yield, ketiga ini merupakan leading indicator. Maksudnya jika kita ingin melakukan improvement OEE, lakukanlah itu pada leading indicatornya, yaitu pada ketiga faktor ini.
Dalam hubungan sebab akibat atau cause and effect analysis, maka leading indicator adalah sebab, sedangkan lagging indicator adalah akibat. Selanjutnya, untuk melakukan improvement, kita harus tahu posisi saat ini dan posisi yang diharapkan. Ini akan memudahkan kita dalam melakukan gap analysis, sekaligus nanti hasilnya kita dapat memberikan guideline atau arahan atau kebijakan bagi seluruh jajaran organisasi dalam menentukan prioritas improvement. Dari guideline inilah nanti seluruh jajaran organisasi akan membuat activity plan atau action plan. Kemudian untuk mengukur apakah action plan yang dilakukan sudah berhasil atau tidak, perusahaan perlu menentukan output atau deliverable-nya, supaya kita tahu apakah action plan yang dilakukan sudah mencapai sasaran atau tidak. Kemudian ditentukan juga siapa PIC dan kapan due date-nya. Saya akan ambil contoh performance, yaitu yang terkait dengan standar cycle time produksi yang ingin ditingkatkan dari 88% menjadi 95% pada tahun 2022. Dari hasil gap analysis ini, yaitu dari sebesar 7%, manajemen memberikan guideline atau arahan kepada jajaran organisasi terkait, dalam ini adalah bagian repair and maintenance, untuk bisa fokus kepada mesin-mesin yang usianya sudah di atas 8 tahun dan khusus pada line A saja. Guideline ini perlu supaya tidak melebar kepada hal-hal lain yang untuk sementara waktu belum menjadi fokus dari manajemen. Dari guideline inilah kemudian dibuatkan action plan-nya, yaitu evaluasi penyebab mengapa speed mesin berfluktuasi tidak stabil yang mengakibatkan capability mesin juga tidak dapat standar gitu ya. Kemudian dilakukan korektif dan preventive action yang perlu dilakukan. Deliverable-nya adalah yang pertama tadi adalah hasil analisa akar masalah. Kemudian dari akar masalah ini dicarikan mitigasi risikonya dan dilakukan standarisasinya supaya kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Contoh lainnya adalah mengenai quality yield yang ingin ditingkatkan dari 75% menjadi 95% pada tahun 2022. Jadi ada gap sebesar 20%. Quality yield 75% artinya ada 25% produk yang cacat selama proses produksi. Dari hasil gap analysis, manajemen memberikan guideline atau arahan kepada jajaran organisasi terkait, dalam ini adalah quality assurance, untuk bisa fokus kepada sistem pengendalian kualitas sebelum material diterima oleh perusahaan dari supplier. Dari guideline inilah kemudian dibuatkan action plan-nya, yaitu melakukan pemetaan supplier, kemudian mengkategorikan material-material yang tidak standar, dan menginformasikan kepada bagian purchasing untuk menindaklanjuti kepada bagian supplier. Deliverable-nya untuk yang pemetaan ini adalah list supplier yang mengirim material tidak standar. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah informasi terkait kategori ketidaksesuaian material. Demikian selanjutnya ya para sahabat. Nah, gambar warna panah merah ini menggambarkan proses alignment, yaitu bagian organisasi mana saja yang terkait dengan proses peningkatan kinerja OII. Jadi di sini kita berbicara mengenai horizontal organization. Bagian yang terkait adalah repair and maintenance, quality assurance, dan purchasing. Kemudian panah warna biru ini menggambarkan proses cascading, yaitu pembagian tugas secara vertikal ke para staf, tapi masih dalam bagian organisasi yang sama. Jadi kita berbicaranya di sini adalah vertical organization. Tabel ini sengaja dibuat sedemikian rupa untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi ya yang digambarkan oleh warna merah dan panah warna biru ini, serta melakukan analisa hubungan sebab akibat atas pencapaian kinerja yang diharapkan. Jadi katakanlah misalnya 59% ternyata hanya mencapai 80%. Nah, kita bisa melakukan analisa ya,
kira-kira di mana dari ketiga leading indicator ini yang menyebabkan pencapaian hanya mencapai 80% saja. Misalnya ternyata tidak bisa mencapai 86% karena di proses di sini di quality assurance yang 75% ini hanya bisa mencapai 85%. Jadi kita bisa melakukan hubungan sebab akibat. Tidak bisa tercapai karena faktor yang ada di quality assurance yang ini tidak tercapai. Nah, kita bisa lanjut. Kenapa ini tidak tercapai? Apakah action plan belum dilakukan atau sudah dilakukan tapi tidak maksimal? Berarti kita tahu penyebabnya. Tapi bisa saja yang terjadi adalah action plan ini sudah dilakukan dengan baik, tapi tidak mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Nah, kita bisa mengevaluasi ulang apakah action plan ini jangan-jangan tidak cukup atau masih perlu ada tambahan dari action plan lain, atau action plan ini tidak efektif. Jadi harus diganti dengan action plan lain yang lebih efektif. Nah, panah merah dan panah biru ini sebetulnya kita berbicara mengenai koordinasi atau teamwork ya. Nah, kita bisa menggunakan konsep RASI untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing PIC. Konsep RASI R itu berarti respons singkatan dari responsible, siapa yang melakukan tugas. A adalah accountable, siapa yang bertanggung jawab atau mengambil keputusan. C adalah pihak yang perlu kita tanyakan pendapatnya untuk berkonsultasi. I adalah inform, bagian mana saja yang perlu diinformasikan terkait dengan progres daripada action plan tersebut. Dalam pelaksanaannya atau penerapannya ada berbagai variasi daripada konsep RASI. Contohnya RATSI, PAXI, RAPID, PDQE, dan seterusnya dengan singkatan sebagaimana saya tulis di sini. Misalnya bisa saja pakai pendekatan RTIC gitu ya. Jadi ambil responsibility, task, inform, dan control. Ini adalah ilustrasi mengenai perusahaan kontraktor bangunan ya. Suatu bangunan tentu perlu fungsi-fungsi apa saja yang harus ada di sananya dan bagaimana nilai estetikanya. Nah, di sini tidak ada pihak yang accountable, tapi cukup yang responsible. Artinya pelanggan lah yang bertanggung jawab atas desain artistik daripada bangunan itu ya. Kemudian siapa yang menilai risiko, siapa yang mendesain, siapa yang melaksanakan mengeksekusi, itu adalah project manager. Jadi di sini adalah pihak accountable. Di dalam salah satu proses itu hanya ada satu accountable. Apakah accountable boleh merangkap sebagai responsible? Boleh. Yang pasti dalam satu proses hanya ada satu orang yang accountable, boleh lebih dari 2 orang yang responsible. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kembali kepada strategic objective increase overall equipment effectiveness. Nah, bagian repair and maintenance ini adalah pihak yang accountable. Jadi dia yang mengambil keputusan, dia yang bertanggung jawab atas keseluruhan hasil dari overall equipment effectiveness ini. Sebagai pihak yang accountable, dia juga merangkap sebagai pihak yang responsible. Ya, khususnya dalam 2 hal ini. Kemudian quality assurance juga sebagai pihak yang responsible, purchasing juga sebagai pihak yang responsible. Demikian ya, ini kalau yang tadi ini adalah vertical organization, yang ini ke bawah adalah horizontal organization ya, alignment dan cascading. Ini adalah terkait dengan bagaimana kita meningkatkan revenue yang berasal dari pelanggan baru. Di sini katakanlah misalnya tahun 2021 hanya ada 2 customer. Tahun 2022 kita menghendaki ada 5 customer baru. Arahan dari manajemen
meminta supaya fokus kepada 2 pemain utama dan 6 pemain menengah. Jadi ada 8 dan diharapkan 5-nya bisa terrealisir. Action plan-nya tadi ya, bagaimana kita mencari profil pelanggan, bagaimana kita mengetahui situasi persaingan, kemudian bagaimana kita menggali kebutuhan pelanggan, sekaligus pada saat yang bersama kita juga mencari tahu bagaimana profil dari pesaing kita. Kemudian kita menentukan kira-kira di mana nih uniqueness kita atau keunggulan kita dibandingkan dengan pesaing, sehingga kita akan lebih percaya diri pada saat kita melakukan penawaran kepada pelanggan kita. Kemudian bila mana ada kebutuhan khusus, kita perlu juga berkoordinasi dengan bagian engineering, apakah secara cost and benefit hal tersebut dapat dilakukan. Jika dapat dan tidak mengganggu strategi secara keseluruhan, maka itu bisa menjadi salah satu cara untuk mendevelop uniqueness perusahaan. Nah, dari sini bagian marketing kemudian menginformasikan peluang-peluang penjualan yang perlu ditindaklanjuti oleh bagian penjualan, sehingga itu dapat menjadi revenue bagi perusahaan. Guideline yang ketiga bisa saja berbentuk meminta manajemen tetap meminta agar tetap membina hubungan yang baik sekalipun belum dapat menjadi pelanggan perusahaan. Karena jangka panjang bisa saja itu adalah menjadi pelanggan potensial dari perusahaan. Ini yang terkait dengan bagaimana meningkatkan share dari pelanggan yang ada pada saat ini. Saya tidak akan bahas secara lebih detail di sini, tapi memang ada pembedaan. Jikalau marketing adalah fokusnya pada pemenuhan kebutuhan pelanggan, artinya bisa mulai dari riset ya sampai dengan value proposition macam apa yang ingin ditawarkan kepada pelanggan. Sedang bagian sales fokus pada pemenuhan kebutuhan perusahaan, yaitu terciptanya revenue bagi perusahaan. Yang pasti kedua bagian ini harus saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Demikian para sahabat. Nah, setelah itu kita perlu melakukan proses PDCA. Ya, jadi kalau regular review selama katakanlah 3 bulan berturut-turut, kita bisa mengetahui problem-problem yang ada, apakah temanya berulang atau tidak. Ya. Kemudian secara 3 bulanan kita perlu melakukan diagnostik, dalam arti apakah guideline dan action plan yang dibuat itu cukup efektif untuk mencapai sasaran yang sudah ditentukan. Jika tidak, ini kita bisa melakukan review kembali mengenai efektivitas daripada strategi, guideline, dan activity plan, dan perlu mengambil langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Demikian para sahabat, materi dari saya terkait bagaimana mengimplementasikan konsep RASI, bagaimana melakukan proses alignment dan proses cascading, sehingga kita dapat menerjemahkan strategi ke dalam action plan, kemudian juga melakukan review mengenai efektivitasnya untuk kemudian diambil langkah-langkah perbaikan. Sekian, sampai jumpa pada materi saya yang berikutnya. Terima kasih.